Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penilaian seseorang terhadap sebuah kitab dan penulisnya dipengaruhi banyak hal. Latar belakang keilmuannya, informasi yang diperolehnya tentang kitab itu juga penulisnya. Seberapa jauh ia memahami kitab itu dan seterusnya. Biasanya, semakin terkenal sebuah kitab dan penulisnya, semakin banyak pro kontra tentang kitab itu. Atau sebaliknya, semakin banyak pro kontra tentang sebuah kitab, semakin ia terkenal. Kitab Ihya Ulumuddin misalnya, yang dikarang Imam Abu Hamid Al-Ghazali, termasuk di antara kitab yang menimbulkan pro kontra sejak dulu, bahkan di saat penulisnya masih hidup. Orang-orang melancarkan kritikan terhadap kitab ini bukan orang sembarangan, dan mereka memiliki latar belakang keilmuan serta mazhab yang berbeda-beda. Sebutlah tokoh-tokoh besar seperti Imam Al-Maziri, Abu Al-Walid Al-Turtusi, Al-Qadi Iyad, Ibnu Salah, Ibnu Al-Jauzi, Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim, dan lain-lain. Sebaliknya, orang-orang yang memuji kitab ini dan mengagungkannya tidak kalah banyaknya, bahkan boleh jadi lebih banyak dari mereka yang mengkritiknya. Pihak yang melancarkan kritikan terhadap kitab Ihya, sebagian dengan uslub yang berlebihan, tentu memiliki alasan untuk itu. Secara umum, yang menjadi fokus kritikan mereka adalah warna tasawuf yang sangat kental dalam Ihya, sehingga ada beberapa ungkapan Imam Al-Ghazali yang dinilai sudah keluar dari jalur syariat. Di samping itu, banyak hadis yang dicantumkan di dalamnya ternyata lemah dan bahkan palsu. Kritikan ini telah dijawab banyak ulama seperti Imam Taqiyuddin As-Subki dan putranya Imam Tajuddin As-Subki, Imam Abdul Ghaffar Al-Farisi, Imam Murtada Az-Zabidi, Imam As-Sayuti, Imam Asy-Syar'ani, Imam Abdullah Al-Aidarus, dan lain-lain. Ketika menjawab kritikan Imam Maziri, Imam Taqiyuddin As-Subki memberikan penjelasan yang bisa disebut sebagai kunci dalam memahami akar terjadinya perbedaan penilaian terhadap kitab Ihya. Ia mengatakan, tidak asing lagi bahwa metode yang ditempuh Al-Ghazali adalah metode tasawuf, pendalaman terhadap hakikat dan kesukaan kepada bahasa isyarat kalangan sufi. Sementara metode yang ditempuh Al-Maziri adalah berfokus zumud kepada ungkapan yang lahir dan menjadikannya sebagai pijakan. Semuanya baik, alhamdulillah. Hanya saja perbedaan kedua metode ini menyebabkan perbedaannya mizaj atau mood masing-masing mereka dan berjaraknya hati. Ditambah dengan berbedanya mazhab keduanya. Imam Al-Ghazali bermazhab Syafi'i, sementara Al-Maziri bermazhab Maliki. Tampak dalam jawaban ini, Imam As-Subki mencoba menemukan benang merah yang menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan antara kedua imam, dengan tetap menghormati keduanya dan tidak merendahkan siapapun. Hal senada beliau sampaikan ketika menjawab kritikan Imam Ibnu Asy-Syalah. Kemuliaan, keutamaan, kepakihan, keahlian dalam hadis, ketaatan, dan niat baik Syekh Taqiyuddin atau Ibnu Salah tidak diragukan lagi. Namun setiap bidang ada tokohnya masing-masing. Demikian juga yang disampaikan tentang Imam Al-Maziri. Ketinggian ilmu Al-Maziri tidak diragukan lagi, tapi sesuatu yang tidak diketahui secara baik, tidak dirasakan dan tidak didalami. Wajar jika ada yang mengingkari. Setiap orang hanya bisa beradaptasi dengan sesuatu yang sesuai dengan kebiasaannya dan dalam kadar yang diketahuinya. Sudah bukan rahasia lagi bahwa di antara pihak yang paling sering mentakdir kitab Ihya Ulumuddin ini adalah sebagai kalangan Salafi. Bahkan di sebagian tempat, kajian kitab ini diwanti-wanti atau bahkan dijegal.
Alasannya tidak jauh beda dengan dua hal pokok di atas, yaitu warna tasawuf yang sangat kental dalam kitab Ihya dan sebagian hadis-hadisnya yang dhaif, lemah dan maudhu atau palsu. Terkait hal pertama, dari penjelasan Imam As-Subki di atas bisa ditangkap bahwa memang ada perbedaan pendekatan antara Imam Al-Ghazali yang lebih cenderung kepada tasawuf dan hakikat, sedangkan pendekatan fuqaha dan muhaddisin yang lebih cenderung kepada hal-hal yang tampak atau zawahir. Perbedaannya metodologi dan pendekatan tentu berdampak kepada perbedaannya natijah dan kesimpulan. Terkait hal kedua, para ulama sudah mentakrij dan menjelaskan status hadis-hadis yang terdapat di dalam kitab Ihya, seperti yang dilakukan Imam Tajuddin As-Subki dalam Tabaqat As-Safi'iyah Al-Kubra dan Imam Al-Iraqi yang secara khusus mentakrij dan menghukumi hadis-hadis dalam Ihya dengan karyanya yang sangat masyhur, Al-Mughni Ham Asfar. Dengan demikian, pembaca kitab Ihya bisa mengetahui dengan mudah mana hadis yang bisa diterima dan mana yang mesti ditolak. Terlepas dari itu, kalau kita melihat komentar para ulama yang menjadi rujukan kalangan salafi, kita akan melihat komentar yang lebih moderat dan objektif. Imam Ibnu Taimiyah ketika ditanya tentang kitab Ihya Ulumuddin, ia menjawab, adapun pembahasan tentang al-muhlikat atau hal-hal yang membinasakan yang terdapat dalam kitab Al-Ihya, seperti pembahasan tentang sombong, ujub, riya, hasad, dan sebagainya, maka sebagian besarnya dinukil dari hadis Al-Muhasibi dalam kitab Ar-Riyah. Di antaranya ada yang diterima, di antaranya ada yang ditolak, dan di antaranya ada yang diperselisihkan. Di dalam kitab Al-Ihya banyak faidah, tetapi di dalamnya juga ada materi-materi yang berbahaya karena di dalamnya mengandung ucapan para filosof yang berhubungan dengan tauhid, kenabian, dan hari akhir. Ia melanjutkan, di dalam kitab Ihya ada beberapa hal kesalahan dan turahat kehalangan sufi, tapi di dalamnya juga terdapat perkataan masyayikh sufi yang arif, istiqomah dalam masalah hati dan sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Di dalamnya juga mengandung pembahasan tentang ibadah dan adab yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, dan itu lebih banyak dari yang tidak sesuai. Karena itulah pandangan ijtihad manusia berbeda-beda dalam menilainya. Imam Ad-Dahabi, salah seorang murid Ibnu Taimiyah yang juga rujukan salafi, setelah menukil berbagai kritikan terhadap Imam Al-Ghazali, ia berkata, semoga Allah merahmati Imam Abu Hamid, di mana bisa ditemukan tokoh seperti dirinya dalam keilmuan dan keunggulan. Tapi kita tidak mengatakan ia maksum dari kesalahan dan kekeliruan, dan tidak boleh bertaklid dalam masalah usul. Hal senada juga disampaikan oleh Imam Taqiyuddin As-Subki. Apa yang bisa dikatakan orang tentangnya? Yang dimaksud Imam Al-Ghazali, keutamaan dan nama besarnya sudah tersebar ke seantero dunia. Siapa yang mengkaji ucapannya atau karya-karyanya akan tahu bahwa ia lebih tinggi dari namanya yang terkenal. Selama dalam konteks ilmiah, sah-sah saja kalau ada yang mentakdir kitab Ihya Ulumuddin atau mewanti-wanti masyarakat untuk tidak mendengarkan kajian itu. Tapi yang namanya permata tidak akan berkurang nilainya ketika tidak ada yang memungutnya. Justru orang-orang yang tidak mau memanfaatkannya lah yang akan merugi. Ada baiknya kita renungkan ungkapan Imam Tajuddin As-Subki ini. Kitab Ihya termasuk kitab yang seyogianya dikaji oleh kaum muslimin dan disebarluaskan agar banyak orang yang mendapatkan hidayah melaluinya. Jarang orang mengkaji kitab Ihya, kecuali ia akan terjaga saat itu juga. Imam Murtada Az-Zabidi yang tidak diragukan lagi keilmuannya dalam berbagai bidang,
pengarang kitab Ta'jul Arus dan kitab-kitab lain yang sangat bermanfaat. Ketika akan mensyarahkan kitab Ihya, ia berkata, "Mana mungkin orang lemah dan serba kekurangan seperti diriku bisa memadaninya. Tapi cukuplah bagiku bisa berdiri di pantai dari lautan yang luas ini." Sebagai kesimpulan, kita kutip ungkapan Imam Taqiyuddin As-Subki berikut ini. Meskipun di dalam Ihya terdapat beberapa hal yang dikritik, tapi ini tidak mungkin menutupi keunggulan-keunggulannya yang tidak terdapat dalam kitab yang lain. Betapa banyak jasa Imam Wallahu a'lam. Semoga kita selaku mengkaji kitab Ihya Ulumuddin dapat istiqomah dan mendapat keberkahan dari Syekhuna Imam Al-Ghazali. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.